Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang Google Autocomplete. Apa itu Google Autocomplete dan bagaimana cara kerjanya? Penasaran? Yuk, mari kita simak semua dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan memahami lebih dalam tentang Google Autocomplete. Yuk, kita langsung simak aja materinya. Yang pertama, tentu aja kita akan ngebahas tentang apa itu Google Autocomplete. Nah, Google Autocomplete ini adalah fitur dalam Google penelusuran atau Google Search yang dirancang untuk mempercepat penyelesaian penelusuran yang dimulai Anda ketika saat Anda mengetikkan ya. Nah, sekarang kenapa kita mempelajari tentang Google Autocomplete? Nah, tujuan kita itu adalah supaya kita bisa lebih memahami bagaimana cara kerja Google Autocomplete. Kemudian dengan begitu kita dapat membuat halaman web serta konten untuk mengoptimasi Google Autocomplete tersebut. Jadi tujuan kita itu bukan mencari celah dari Google Autocomplete ya, tapi tujuan kita itu melakukan optimasi secara white hat. Nah, agar lebih jelas kita langsung aja ke contohnya. Nah, ini dia adalah contoh dari Google Autocomplete. Tentu teman-teman udah pasti tahu tentang fitur ini ya, karena sering banget kita gunakan saat kita mengetikkan sesuatu di Google, baik itu di desktop maupun di HP, tentu hal ini langsung muncul ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Google Autocomplete itu adalah sebuah prediksi, bukan saran. Nah, maksudnya apa? Jadi, Google itu melakukan prediksi apa yang akan kita ketik, bukan menyarankan sesuatu untuk kita ketik. Nah, itu bedanya. Prediksi itu berdasarkan dari apa yang udah Google ketahui mengenai kita sendiri. Mulai dari pencarian-pencarian yang udah pernah kita ketikkan, sampai kepada trending topik yang sedang terjadi saat teman-teman melakukan pencarian. Nah, itu semua menjadi pertimbangan Google memberikan prediksi. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Bagaimana sih cara kerja dari Google Autocomplete ini? Cara kerja yang pertama, itu adalah bisa teman-teman lihat di sini ya. Cara kerja yang pertama dari Google Autocomplete itu adalah query yang paling banyak dicari. Nah, seperti contoh pada gambar ini, jika teman-teman ketikkan best Star Trek, kemudian spasi, nah itu akan muncul beberapa prediksi, yaitu yang bersumber dari kata kunci yang paling banyak digunakan oleh orang saat melakukan pencarian di Google. Nah, tentu aja hal ini bisa dimanipulasi ya, bisa dimanipulasi. Tentu jatuhnya akan jadi black hat SEO. Nah, cara memanipulasinya gimana? Ya gampang aja, teman-teman tinggal cari query, kemudian teman-teman lakukan pencarian yang sangat banyak pada query tersebut. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan berbagai device atau jumlah device yang banyak hingga puluhan dan melakukan pencarian pada query tertentu. Nah, tentu aja ini masuk teknik black hat SEO. Dan ini sangat tidak disarankan. Tapi teman-teman, kalau teman-teman baca mengenai Google Autocomplete ini, tentu pada beberapa artikel SEO, ada artikel yang menyarankan tentang teknik ini. Nah, teman-teman harus tahu bahwa teknik seperti ini adalah teknik black hat SEO dan jangan pernah teman-teman lakukan. Nah, kalau teman-teman lakukan, ini bisa berdampak buruk pada website teman-teman. Atau bahkan bisa berdampak pada penalti ya. Penalti pada website teman-teman. Jadi jangan sampai dilakukan ya. Walaupun saya berikan tekniknya gitu ya. Tapi ini supaya teman-teman tidak melakukannya. Nah, jangan sampai teman-teman malah terinspirasi ya. Nah, kalau teman-teman tanya, bisa nggak sih teknik black hat ini berhasil gitu? Ya bisa teman-teman. Bisa jadi query tersebut akan muncul dalam Google Autocomplete. Tapi tentu itu tidak akan lama. Begitu sistem Google mendeteksi bahwa ada yang tidak beres, tentu hal itu akan langsung dihilangkan oleh Google dan bisa jadi berdampak buruk buat website teman-teman. Oke, itu adalah cara kerja yang pertama ya.
Google mencari query yang paling sering dicari. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kemudian cara kerja yang kedua itu adalah bahasa. Nah, jadi Google sangat memperhitungkan bahasa ketika memberikan prediksi pada Google Autocomplete ya. Jika teman-teman menggunakan bahasa Inggris, tentu akan menghasilkan prediksi dalam bahasa Inggris. Begitu juga kalau teman-teman menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan Google dapat membedakan antara British English sama American English ya. Jadi betul-betul sangat terkait sama bahasa yang teman-teman gunakan. Nah, selain bahasa, hal yang juga menjadi pertimbangan Google itu adalah lokasi pencarian. Jika teman-teman melakukan pencarian di Jakarta, bisa jadi prediksi yang muncul itu berbeda kalau teman-teman melakukan pencarian di Surabaya, atau di Lampung, atau di tempat yang lain. Jadi lokasi itu sangat menentukan hasil dari prediksi autocomplete-nya Google. Nah, itu udah sampai pada 3 faktor yang pertama ya. Nah, kemudian faktor apa lagi kira-kira yang dipertimbangkan oleh Google dalam Google Autocomplete? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi, ternyata Google itu dapat memberikan autocomplete secara parsial. Parsial itu maksudnya gimana? Parsial itu adalah sebagian. Nah, hal ini terjadi kalau teman-teman mengetikkan query yang sangat panjang. Contohnya seperti ini, minuman dari Lampung dengan rasa coklat. Nah, gitu ya. Karena mungkin tidak ada data yang dimiliki oleh Google tentang query ini, query minuman dari Lampung dengan rasa coklat ini, maka Google mengambil autocomplete secara parsial, yaitu autocomplete dari rasa coklat T. Nah, Google memberikan prediksi yaitu rasa coklat tepung atau rasa coklat terbaik. Nah, inilah yang dimaksud dengan autocomplete secara parsial. Nah, ini terjadi hanya pada query yang panjang atau ketika Google tidak memiliki data yang cukup mengenai query tersebut. Nah, ini merupakan cara kerja autocomplete Google yang keempat. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini merupakan cara kerja yang kelima, yaitu adalah freshness. Nah, tentu teman-teman udah tahu mengenai ini ya. Bahkan Google pernah mengeluarkan algoritma tersendiri ya, yang disebut algoritma Google Freshness. Nah, tentang apakah freshness ini? Nah, ini maksudnya adalah pencarian-pencarian yang sedang tren. Nah, kita udah bahas tadi pada bagian yang pertama, itu adalah kata kunci yang paling dicari. Tapi ada kalanya suatu kata kunci itu naik secara tiba-tiba. Misalnya itu pada suatu turnamen atau pertandingan. Bisa jadi pada saat itu terjadi pertandingan basket antara tim A dan tim B dan ternyata yang menang itu adalah tim A. Nah, tentu jika jumlah pendukungnya banyak, maka pencarian pada query tersebut itu akan meningkat drastis sekali. Nah, pada saat inilah Google menggunakan algoritma freshness-nya untuk memberikan autocomplete atau prediksi pada saat kita melakukan pengetikan. Itu nggak terbatas pada pertandingan ya. Bisa aja misalnya turnamen Mobile Legends misalnya, atau pada query-query yang lain. Peristiwa politik misalnya, atau peristiwa bentrokan, atau apapun itu yang menjadi trending saat itu. Nah, Google bisa aja memahami trending tersebut, kemudian menghubungkan dengan query yang kita ketikkan. Nah, begitu Google melihat ada hubungan yang erat, maka Google akan menampilkan query tersebut pada autocomplete. Nah, itulah beberapa hal ya yang Google pertimbangkan dalam memberikan autocomplete saat kita mengetikkan suatu query pada Google Search. Oke? Nah, mungkin itu aja ya secara singkat tentang Google Autocomplete. Nah, oke, kita sampai kepada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya itu adalah pertama, kita harus memahami cara kerja Google Autocomplete ini untuk mengoptimasi konten serta website kita. Jangan sampai kita memahaminya untuk melakukan teknik black hat SEO. Dan itu sangat buruk buat website teman-teman. Karena apa? Karena black hat SEO itu hanya untuk tujuan jangka pendek. Tapi untuk jangka panjangnya itu dapat berefek negatif pada website teman-teman. Nah, setelah kita memahami beberapa cara kerja tersebut, teman-teman bisa mengoptimasi konten dan website teman-teman untuk dapat muncul pada Google Autocomplete. Nah, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya.
jangan sampai nggak diingatin supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.